Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Ta'ala. Allah lah satu-satunya zat yang pantas menerima pujian. Semua yang kita kerjakan di muka bumi ini hanya karena berharap kepada ridhonya Allah Ta'ala. Semua puja dan puji yang kita dapatkan, kita pulangkan hanya kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya maka semua kebaikan menjadi sempurna. Masya Allah. Semoga kita semuanya yang senantiasa berikhtiar thalabul ilmi selalu menyadari bahwa hidup kita ini, semua yang kita kerjakan semuanya hanya karena berharap kepada ridhonya Allah, bukan berharap kepada puja-puji atau apapun juga. Berharap hanya kepada ridha Allah. Dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kecukupan hidup bisa kita dapatkan, ketenangan hati bisa kita dapatkan, ya. Persaudaraan Islam insya Allah semakin kuat, ya. Dengan keridhaan Allah Ta'ala, semoga akhirnya kita tiba di syurga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, seluruh sahabat, seluruh penerus, seluruh pewarisnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga Allah kumpulkan kita dengan beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Ta'ala, di Masjid Al-Muhajirin di Solo, Masya Allah ya, Allah kumpulkan kita di rumahnya yang sedang diperbaiki, direnovasi, diluaskan, diindahkan ya. Semoga jamaah semuanya tidak terlupa ketika datang dan pulang nanti menitip ya kepada rumah Allah ini harta-harta kita, seberapapun kita lekatkan, kita tempelkan gitu ya, sehingga mudah-mudahan keberkahan itu senantiasa mengiringi perjalanan hidup kita, sebab kita mengembalikan lagi yang Allah titipkan kepada kita juga kepada keperluan-keperluan urusan agama Allah. Semoga pertemuan kita ini menghasilkan catatan-catatan amal kebaikan yang bisa menolong kita di hari penghisaban nantinya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah dengan keberkahan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua yang kita kerjakan di rumahnya Allah ini semoga mudah dicerna, mudah kita pahami, dan kita ulang-ulangi terus, melekat pada ingatan, insya Allah menjadi amalan yang insya Allah menambahkan terus perhitungan kebaikan-kebaikan pada catatan amal kita. Semoga hisabnya kita lebih banyak kebaikan, timbangan kita juga lebih berat kebaikan, dan Allah mudahkan kita memasuki jannah. Amin ya rabbal alamin. Sore hari ini kita akan berdiskusi dalam waktu yang diizinkan Allah Ta'ala, yaitu mengenai wanita yang dirindukan oleh syurga ya. Pertama sekali kita ingatkan kembali diri kita bahwa syurga itu adalah tempat kehidupan yang kekal abadi miliknya Allah Ta'ala, ciptaan Allah Ta'ala, yang di dalamnya terdapat begitu banyak kesenangan yang tiada habisnya, dan Allah mengkhususkannya bagi hamba-hambanya yang beriman, bertakwa, banyak bertaubat, rajin beramal saleh, istiqamah dalam menjalankan agama ini. Kita ingin tahu lebih dulu ya, kepada siapakah saja Allah menjanjikan jannah, kepada siapa saja Allah membukakan pintu-pintu jannah. Pada surah As-Sajdah ayat yang ke-19 Allah Ta'ala menyebutkan, adapun orang-orang yang beriman dan mereka banyak mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka adalah jannah sebagai tempat kediamannya, sebagai pahala terhadap apa yang mereka sudah kerjakan. Orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang beriman. Pada surah Fussilat ayat ke-30 Allah mengatakan pada ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang berakal
bahwa Tuhan kami adalah Allah Ta'ala. Kemudian mereka istiqamah, mereka meneguhkan terus pendiriannya lurus di jalan Allah. Maka malaikat akan turun kepada mereka untuk memberitahukan, janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu merasa sedih, gembirakanlah mereka itu, kata Allah, dengan jannah yang sudah Allah janjikan untuk mereka. Karena apa? Karena mereka bertauhid dan mereka teguh menjaga tauhidnya, istiqamah, tetap berada di jalan Allah. Maka Allah sudah menetapkan jannah untuk mereka. Orang-orang yang beriman, beramal salih, hidupnya bertauhid, berjuang untuk istiqamah, menjaga ketauhidannya, maka inilah orang-orang yang dijanjikan syurga oleh Allah Ta'ala. Pada surah Muhammad ayat yang 15, Masya Allah, Allah sebutkan bahwa orang-orang yang bertakwa, maka Allah masukkan ke dalam syurga yang di dalamnya terdapat sungai-sungai dan air-air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari khamar yang lezat bagi peminumnya, sungai-sungai dari madu yang disaring. Di dalamnya mereka dapat bermacam-macam buah-buahan, mereka dapat ampunan dari Rabb-nya, mereka kekal di dalam syurganya Allah Ta'ala. Apakah kalian kira mereka sama dengan orang-orang yang kekal di jahanam? Inilah perbedaannya. Karena mereka bertakwa, maka Allah memberikan ganjaran syurga yang luar biasa, penuh dengan kenikmatan, ya. Masya Allah. Nah, Masya Allah. Tahrim. Nah, surat Tahrim ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Diperintahkan apa kepada mereka? Diperintahkan bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka mudah-mudahan Rabb-mu yang akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam syurga. Taubatan nasuha ini jalan menuju syurga, ya. Maka kemudian sebagai wanita, sebagai perempuan, harus apa kita? Harus mengikut ini, harus mengikut kepada ketetapan Allah, harus menjadi wanita yang beriman, harus menjadi wanita yang rajin beramal saleh, harus menjadi wanita yang takwa. Apa itu takwa? Iman itu yakin kepada Allah, tauhid, ya. Takwa itu perbuatannya. Jadi kalau kita yakin kepada Allah, bertauhid kepada Allah, maka kita harus melakukan apa? Nah, ini yang bernama takwa. Oh, kita mesti salat. Oh, salatnya kita mesti berjuang khusyuk. Oh, kita mesti tumaninah. Dengan salat kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Oh, kita mesti saum. Saum kita ini untuk mengendalikan nafsu. Makannya berhenti, minumnya berhenti, hubungan suami istrinya berhenti, lisannya dijaga. Ini maknanya adalah agar kita mengendalikan hawa nafsu, ya. Oh, mesti apa lagi? Oh, mesti zakat. Oh, mesti sedekah. Oh, mesti menutup aurat, ya. Ini kalau kita memang bertauhid, kalau kita beriman, maka perbuatan dari keimanan kita itulah yang disebut takwa. Dan inilah orang-orang yang dijanjikan syurga. Maka ingin syurga, ingin dirindukan syurga, jadilah wanita yang beriman dan bertakwa. Jadikanlah hidup ini sebagai perjuangan kita untuk beriman dan bertakwa. Jangan lupa Allah menjanjikan kediaman di jannah bagi orang-orang beriman yang rajin beramal saleh. Maka lengkapi keimanan kita dengan amal saleh, ya. Banyak bersedekah, ya, banyak memberikan amalan amal saleh kita, amal-amal kebaikan, sedekah uang, sedekah harta, sedekah makanan, sedekah kalimat-kalimat baik, sedekah ilmu, sedekah keahlian, sedekah tenaga, ya. Mari kita sedekah, semua kita niatkan sedekah. Amal-amal saleh kita. Hidup ini harus sibuk memikirkan beramal saleh. Ya, hidup ini harus sibuk memikirkan bagaimana aku bisa membantu orang, berbuat baik kepada orang, jangan
menyusahkan orang, jangan merepotkan orang, ya. Bagaimana aku bisa betul-betul hidup ini memberikan kemanfaatan bagi sekitarku, karena Allah menjamin apabila kita mengurusi urusan agama Allah, mengurusi umat, ya, mengurusi orang-orang yang membutuhkan, maka Allah akan mengurusi kita. Allah akan mengurusi kita, ya. Dan Allah menjanjikan syurga. Jadilah wanita yang senantiasa meminta hidupnya dengan taubatan nasuha, ya. Kita minta terus kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya, minta kepada Allah, ya Allah yang Maha Pengasih, tolonglah hambamu ini ya Allah, agar hamba wafat menghadap kepadamu dalam keadaan sudah bertaubat dengan sebaik-baik taubat sebelum kematian itu datang, ya. Pintalah hidup kita sebagai muslimah dengan senantiasa bertaubat kepada Allah, agar syurga merindukan kita, menantikan kedatangan kita, ya. Apalagi yang bisa membuat wanita secara khusus dirindukan oleh syurga? Maka Nabi mengatakan ada 4 amalan yang harus dijaga. Salat 5 waktu mesti terjaga dengan baik. Bukan sekedar sudah sholat, tapi terjaga dengan baik. Yang kedua, puasa Ramadannya sesuai hakikat puasa, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Yang ketiga, terjaga kehormatannya. Lubang di antara 2 bibir dan lubang di antara 2 kaki itu menjadi sumber kecelakaan bagi perempuan jika ia tak menjaganya dengan sekuat tenaga. Yang keempat, taatlah kepada suami dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maka wanita yang demikian ini dinantikan oleh syurga, karena Allah mengatakan, masuklah menuju syurga lewat pintu manapun yang kamu mau, ya. Bebas, terserah, boleh pilih. Ada pintu ahlul sabar, ada pintu ahlul salat, ada pintu ahlul sedekah, ada pintu ahlul siyam, ada pintu ahlul ilm, ada pintu ahlul jihad. Ya, kita dibebaskan, boleh masuk dari pintu surga yang mana. Inilah wanita solehah, dirindukan oleh surga, ya. Masya Allah. Apalagi yang membuat kita dirindukan oleh syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Wanita-wanita yang penyabar. Dari mana kita tahu? Dari pelajaran 4 wanita penghulu jannah. Ummi Khadijah radhiyallahu anha, Ummi Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummi Asiyah binti Muzahim, Ummi Maryam binti Imran, ya. Wanita-wanita yang Nabi sebut menjadi penghulu jannah, sudah ditunggu oleh syurganya Allah Ta'ala. Masih berada di dunia saja Ummi Khadijah sudah mendapat salam dari malaikat Jibril alaihi salam dan salam dari Allah, ya. Allah menitipkan salam, kata malaikat Jibril, dan berpesan bahwa Khadijah sudah disiapkan rumah di syurga. Rumah yang terbuat dari perhiasan yang indah-indah, nyaman, tentram, damai, tidak ada bising, tidak ada lelah. Semuanya sudah disiapkan oleh Allah Ta'ala, ya. Mengapa? Karena ia sudah bersabar ketika berada di dunia, menghadapi tantangan menegakkan Islam bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabar. Hartanya habis, sabar. Harta digunakan untuk menegakkan agama Allah, tidak apa-apa. Pakaian yang indah-indah tidak lagi punya. Wafatnya dengan pakaian bertambah 83 tambahan. Lalu kita hari ini tidak mau berjuang, ya. Maka yayasan teteh bernama Hadijahku, amanahku, ya. Ummi Khadijah itu adalah amanah. Hadijahku, amanahku. Inilah amanah dari Ummi Khadijah radhiyallahu anha bagi kita kaum perempuan, untuk bersabar, untuk ridho berjuang bagi agama Allah, menetapkan rumah tangga kita itu betul-betul sebagai wahana dakwah kita. Anak, suami, ya, keluarga, orang tua itu wahana dakwah kita yang paling utama, khususnya anak.
karena pada hadis yang sifatnya muttafaq alaih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa sesungguhnya setiap dari kalian adalah pemimpin, laki-laki pemimpin bagi keluarganya dan perempuan pemimpin bagi anak-anaknya, dan Allah akan mintakan pertanggungjawaban atas semua yang dipimpin. Masya Allah, ya, Umi Khadijah menunjukkan kepada kita sebagai perempuan untuk terus berjuang dan menggunakan daya upaya kita di dalam memperkuat tegaknya syiar Islam pada anak-anak, pada keluarga, bersama suami, mengurusi umat, mengayomi umat, harta habis tak apa-apa, pakaiannya tak lagi mentereng-mentereng, keren-keren, ya, tidak apa-apa, tidak lagi punya posisi sebagai saudagar terkaya di kota Makkah, tidak apa-apa, ya. Tadinya dipuja-puji, diinginkan oleh begitu banyak, ya, saudagar-saudagar, pria-pria kaum Quraisy yang hebat-hebat. Setelah menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menjadi Rasulnya Allah Taala, maka justru dihina-dina, dicaci, dimaki, ya, disudutkan, diblokade, menghadapi kesusahan-kesusahan luar biasa hidup yang begitu berubahnya, tapi sabar, ya. Ini wanita penghulu jannah, sabar dalam semua keadaannya. Begitu pula Ummi Maryam binti Imran di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, Palestina, hidup di sana di tengah kaum Bani Israel yang pada saat itu sudah terpengaruh oleh berbagai macam pemikiran-pemikiran dari bangsa Romawi, bangsa Yunani, sehingga kaum Bani Israel sudah jauh dari ketauhidan. Maka keluarga Imran, Ali Imran di Baitul Maqdis yang bertahan menjaga Baitul Maqdis sebagai tempat ibadah dengan akidah bertauhid kepada Allah. Maka ketika Ummi Maryam lahir, ayah bundanya mengatakan kepada Allah, bundanya mengatakan kepada Allah dalam surah Ali Imran, sesungguhnya inilah anak perempuan yang diberikan lagi kepada Allah untuk menjaga tanah suci Allah Ta'ala, ya. Dengan sabar beliau tidak pernah keluar-keluar, tidak pernah memikirkan dirinya, terus mengabdikan diri untuk mengurus Masjidil Aqsa, untuk menjaga tanah suci Allah, hingga Allah hadiahkan tanpa perlu disentuh oleh siapapun juga, beliau bisa mengandung dan anak di dalam kandungannya diangkat menjadi Rasulnya Allah Ta'ala. Inilah wanita-wanita yang sabar, diganjar surga, ya, diberikan hadiah-hadiah oleh Allah. Ketika mengalaminya, Ummi Maryam merasa hidupnya begitu susah, sehingga pada surah Maryam, ya, ayat-ayat ke-25, 26, 27 dikatakan Ummi Maryam itu bersedih dalam keadaan hamil besar, orang menuduh-nuduhnya yang tidak-tidak, sehingga harus pergi meninggalkan tempat tinggalnya, ya, kampung Baitul Maqdis itu. Kesusahan ketika akan melahirkan, sendirian dan keadaan sakit yang payah, bahkan sampai mengatakan, ya Allah, kalau begini susahnya kenapa tidak aku mati saja? Maka Allah kirimkan malaikat Jibril alaihi salam, ya, untuk membuat Ummi Maryam kembali lagi kuat. Goncangkan pohon kurma dalam keadaan sakit, hamil yang begitu beratnya, diberi kekuatan mengguncang pohon kurma. Bayangkan, hingga berjatuhan kurma-kurma besar yang hari ini sering kita konsumsi, ya. Menjul, kurma menjul, kurma Palestina besar-besar, Masya Allah, ya. Allah beri kekuatan kepada para wanita yang sabar. Dan inilah wanita penghulu jannah yang menghadapi keadaan-keadaan yang di luar dugaan. Kok tidak disentuh bisa hamil? Ini sekedar gambaran dari Allah bahwa di kehidupan ini sangat mungkin kita mengalami sesuatu kejadian yang di luar dugaan kita, gitu. Tapi kita mesti sabar, mesti yakin kalau Allah pasti memberi pertolongan. Waktunya kapan? Ya sabar saja. Ummi Maryam juga sudah menyatakan, ya Allah, kok begini amat susahnya? Allah kirim malaikat Jibril, Allah kasih kekuatan mengguncang pohon kurma. Datangnya pertolongannya di situ, ya. Dan Ummi Maryam bersabar hingga sampai di satu keadaan, apa
istri Fir'aun yang beriman, menerima tauhid, mengikut kepada Nabi Musa alaihissalam, tapi menghadapi suaminya yang mengaku dirinya Tuhan. Terus mendampingi, berjuang, mengingatkan, mendakwahkan, menyampaikan kepada sang suami, sampai suaminya merasa kesal, dipaksa meninggalkan keyakinan ketauhidan dan mengakui bahwa suaminya adalah Tuhan. Sampai akhirnya Allah mencabut roh dari Ummi Maryam binti Muzahim, dibawa oleh para malaikat. Suaminya mengira bahwa meninggalnya Ummi Asiyah binti Muzahim ini, Firaun berpikir karena dihantamkan batu olehnya ke tubuh Ummi Asiyah. Padahal Allah sudah mengangkat rohnya. Tak ada lagi rasa sakit ketika batu itu dihujam-hujamkan kepada tubuhnya. Allah Maha Penolong kepada orang-orang yang sabar, bahkan kematiannya pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyampaikan dalam surat Tahrim, mencontohkan kepada kita istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh. Allah mengatakan kedua wanita tersebut diayomi, dinaungi, diasuh, didampingi oleh dua manusia terbaik pilihan Allah, yaitu Nuh dan Lut, kata Allah. Tapi kedua wanita ini tidak terhindar dari jahanam. Sebaliknya Allah mengatakan dalam surat Tahrim, Asiyah binti Muzahim ini adalah wanita yang Allah contohkan sebagai ahlul jannah karena sabarnya menghadapi suami yang zalim. Ada wanita yang punya suami soleh, nabinya Allah, tak terhindar dari api neraka. Ada wanita yang suaminya zalim luar biasa, tapi dia tetap mendapat syurga. Kuncinya apa? Sabar. Sabar terus menjalani segala keadaan yang Allah tetapkan, sambil terus berikhtiar. Kalau di dunia mesti ikhtiar. Ummi Asiyah binti Muzahim ikhtiar terus kan kepada Fir'aun sampai ujungnya. Ummi Maryam binti Imran kan ikhtiar terus menghadapi kehamilannya, cacian, makian, tuduhan, berzina dan seterusnya. Dihadapi dengan menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Begitu pula Ummi Fatimah Az-Zahra, sabarnya menghadapi keadaan yang penuh dengan kesulitan bersama suami, tidak mengedepankan ayahnya sebagai seorang pemimpin umat yang juga Rasulnya Allah Ta'ala, tapi bersabar dalam semua keadaan. Suamiku bisanya memberi seperti ini, maka aku menerimanya. Yang memberimu rezeki itu bukan orang di pasar, tapi Allah, kata Ummi Fatimah. Maka kalau Allah belum memberi, aku tidak apa-apa, tidak apa-apa, karena Allah itu juga Tuhanmu. Masya Allah, sabar. Nah, ini kuncinya wanita yang dirindukan syurga. Karena 4 wanita ini adalah wanita-wanita penghulu syurga, Maka kita mengetahui dengan jelas juga dalam surah Ar-Ra'd pada ayat ke-21 dan ke-22 Allah mengatakan dikumpulkannya para istri-istri, artinya wanita-wanita dengan anak-anak, dengan suami, dengan orang tuanya, dengan orang-orang yang soleh-soleh. Kenapa? Karena ketika mereka di dunia mereka sudah banyak bersabar. Masya Allah. Jadi inilah wanita yang dirindukan oleh jannah, wanita yang berjuang ketika di dunia dengan beriman, dengan bertakwa, dengan beristiqomah, dengan bertauhid, dengan bertaubat, dengan menegakkan salat, menjaga puasa Ramadannya, taat kepada suami, menjaga kehormatan dirinya, dengan banyak bersabar. Ya Allah, susah banget jadi wanita. Ya tentu laki-laki juga ada perintahnya dari Allah. Kalau kita merasa di dunia ini sulit, ya memang sudah benar. Kenapa? Karena dunia ini perjalanan menuju syurga, menuju tempat yang tidak bisa diangkakan dengan harga berapapun. Yang ada angka harganya saja mencapainya berat. Mau ke Jakarta naik pesawat, tiketnya berapa? Kurang pergi 2 juta. Ya Allah, beratnya yang ada angkanya aja berat, apalagi syurga yang tidak bisa diangkakan berapapun. Pasti berat. Pasti ada harga yang harus kita bayar. Islam itu kan logis.
Ya, Islam itu bisa dicerna secara logis, tapi Islam juga harus diyakini dengan iman, ya, karena segala di dalam Al-Quran itu melingkupi, semuanya terlingkupi. Yang rohaniah artinya tidak bisa dijabar, ya. Yang akal artinya bisa dipikir, yang hati artinya bisa dirasa, semuanya itu lengkap. Maka berislam itu mesti utuh. Kalau hanya pakai logika saja, bisa-bisa jadi tersesat. Kalau hanya perasaan melulu, maka jadi salah rasa nanti, ya. Harus pakai mengkaji, harus pakai mengaji, akalnya bekerja, perasaannya terlibat, hatinya bersih, ya, panca inderanya juga terpelihara, rohaniahnya hidup, jasadnya bergerak, masya Allah, ya. Islam ini melingkupi segala sesuatu. Semoga kita semua diizinkan Allah bisa masuk surganya Allah Ta'ala. Ya, amalannya yang mana? Maka Allah luaskan. Beriman, bertakwa, beramal salih, bertaubat, istiqamah, bersabar, ya. Lalu tadi 4 amalan. Nah, itu semua ikhtiar-ikhtiar kita di dunia, dengan harapan lewat amalan-amalan tersebut, wallahu a'lam, yang mana yang paling mendatangkan ridhanya Allah Ta'ala, maka semoga lewat jalan itulah kita mencapai surga pada akhirnya. Semoga kita selamat dalam sakaratul maut, semoga kita selamat di alam barzah, semoga kita selamat di hari kiamat, di hari kebangkitan, semoga kita dimudahkan dalam hari penghisaban. Semoga Allah jadikan kita memiliki timbangan kebaikan yang berat. Semoga Allah lancarkan kita menempuh sirat. Insya Allah kita boleh masuk surga dari pintu manapun. Jangan menyerah saat di dunia, karena perjalanan masih panjang. Siapkan bekal supaya tidak keteteran dalam perjalanan selanjutnya. Kalau sudah masuk ke alam yang selanjutnya, bukan waktunya lagi menyiapkan bekal, ya, itu sudah tujuannya sudah tiba. Kalau bekalnya kurang, ya kurang. Tapi kalau dari sekarang kita siapkan, mudah-mudahan bekal kita cukup di alam barzah, cukup di hari kiamat, cukup. Nah, waktunya sempit, maka waktu jangan disia-siakan. Jangan ada waktu dipakai marah-marah gitu. Jangan ada waktu dipakai dengki-dengki kepada sesama. Jangan membiarkan waktu lewat sementara kita masih sakit hati, tidak mengobati. Waktunya sempit, waktu sempit, jangan disia-siakan, ya, jangan disia-siakan. Wal asr, surah Al-Asr, ya, waktunya sempit, semuanya rugi nanti. Mari kita menjadi yang beruntung yang disebutkan dalam surah tersebut, ya, menegakkan kebenaran, beriman, ya, menjaga amal salih, sabar, ya, saling menasehati, saling memberitahu kebaikan. Jangan saling gontok-gontokan, iri-irian, dengki-dengkian, ya. Mari kita menjaga sikap, memperhatikan adab, manfaatkan waktu untuk betul-betul mengumpulkan catatan-catatan amal kita. Nanti kita bawa ke alam barzah. Insya Allah semoga selamat di sana. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian secara singkat dari Teteh, karena waktunya sudah semakin sore, agar tidak kepepet waktu maghrib, ya. Teteh cukupkan, kembalikan dulu kepada MC kita sore hari ini, Mas Adit, tafadhol. Mungkin kelanjutannya bisa tanya jawab, ya, dibatasi dulu untuk 2 penanya. Mudah-mudahan kalau waktunya masih ada bisa ditambah, jikalau tidak semoga terwakili dengan yang bertanya. Demikian dari Teteh. Baik, alhamdulillah, jazakallah khair untuk Teh Khadijah yang sudah menyampaikan bagaimana kemudian kita bunda sekalian menjadi wanita yang dirindukan surga, ya. Insyaallah semoga yang ada di sini, yang hadir, semuanya dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah yang hadir pada sore hari ini di majelis ilmu yang merupakan taman-taman surganya Allah di dunia, sudah di dunia masuk ke taman surga, insyaallah nanti di akhir kita juga akan berkumpul di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Baik, saya mungkin akan berikan kesempatan untuk dua penanya dari Bunda, boleh angkat tangan. Ada yang ingin bertanya? Ada Bun yang ingin bertanya? Mumpung Teh Khotijah ada di sini, daripada nanti Bunda pulang ke rumah, Teteh udah pulang ke Jakarta, baru kepikiran lagi harus berangkat ke Jakarta loh Bun. Ya, mumpung masih ada di sini. Ada yang ingin bertanya Bunda? Barangkali yang ada di belakang. Ada yang angkat tangan. Bunda boleh maju ke depan Bun, supaya bisa pakai mikrofonnya. Boleh dari samping sini Bunda, silahkan. Kami persilahkan Bunda yang ada di pojok, silahkan boleh. Yang tadi mengangkat tangan, silahkan Bunda, boleh. Mesti agak ke depan karena kabelnya nggak nyampe. Afwan. Iya, silahkan boleh sambil duduk nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih yang diberikan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya Pak dua hal Ibu Ustadzah. Satu, mengenai dalam hubungan ini, maaf ini ya, hubungan bersama keluarga itu misalnya seringkali ada suatu persoalan itu misalnya tapi kok kayaknya agak jauh ya. Saya tanyakan mengenai nafkah misalnya, itu kok banyak sumber yang menyebutkan untuk keluarga itu diberikan kepada ibu dulu baru istri, sementara di sumber lain menyebutkan istri baru ke yang lain-lain itulah baru kemudian ke ibu. Sehingga dari hal itu bisa ada suatu masalah. Tapi maaf kalau ini melebar Ibu Ustadzah, ada hal yang lebih penting yang kedua yang saya tanyakan berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu mengenai tingkatan-tingkatan di surga, karena tema kita wanita yang dirindukan di surga. Kebanyakan sering saya dengar itu gurauan bapak-bapak ya, misalnya begini, besok saya di surga, saya ingin dengan bidadari-bidadari surga, seperti itu gurauannya bapak-bapak. Kata betul. Betul Mas. Kira-kira seperti itu. Kemudian saya menemui Ustadzah, teman saya yang saya kira insya Allah dia memang betul-betul taat dan setia pada suami, taat pada suami itu, memang dia mengatakan begini, besok apa nggak mau sama bidadari surga, apa sama saya, seperti itu. Gitu ya Ibu ya. Nah, jadi demikian tingkatan-tingkatan sepemahaman saya Bu Ustadzah ya, bahwasanya mungkin memang surga itu bertingkat-tingkat. Ada suatu kali mungkin seorang istri itu mendapati suami yang kebetulan dalam keadaan serba muda, misalnya sudah dalam keadaan kelonggaran dalam kerezekiannya, juga keimanan dan ketakwaan dan adabnya yang cukup baik, sehingga sang istri akan sangat juga dengan mudah mentaati. Nah, kemudian ada juga kondisi yang lain, yaitu suami yang dalam keadaan sulit, misalnya sedang dalam kekurangan, juga kekurangan dalam hal kerezekiannya, dan mungkin juga adabnya yang juga kurang, sehingga hal yang demikian memposisikan istri yang juga lebih sulit. Apakah yang demikian itu juga berbeda tingkatan surganya Ibu Ustadzah ya? Saya tanyakan seperti itu, mengingat candaan-candaan tadi, bercandanya tadi misalnya seperti itu. Jadi di pihak istri ya memang seperti teman saya tadi ya, insya Allah teman saya memang ya amanah dengan suruhannya itu. Suami saya nggak mau dengan bidadari surga, bisa dengan saya gitu. Begitu pertanyaan saya, mungkin yang tema yang kedua ini yang paling lebih menyasar, bisa lebih dulu dibahas. Ya, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini resikonya Bu, kalau pengajian ibu-ibu MC-nya itu ikhwan. Jadi selalu ikhwan itu jadi tersangka ya. Jadi mungkin nanti Bu Ibu bisa ada kaderisasi yang supaya nanti kalau membahas kayak begini nggak saya yang jadi tersangka ini bercanda. Baik, silakan mungkin Teh Khotijah bisa menjawab terlebih dahulu karena pertanyaannya lumayan panjang. Silakan. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang teringat jadinya yang kedua ini pertanyaannya. Afwan, yang pertama apa tadi?
Oh, nafkah. Ya. Baik, bismillah. Pertanyaannya adalah bagaimana ya kalau seseorang sudah memiliki keluarga, mana yang harus didahulukan ya? Harus menafkahi istri lebih dulu atau menafkahi ibunya lebih dahulu, gitu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bagi seorang laki-laki ketika dia sudah beristri, berumah tangga, maka dia berkewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, memberikan tempat tinggal, memberikan makan, memberikan pakaian, ya dia harus menafkahi, mencukupkan bagi istri dan anak-anaknya. Ini kewajiban bagi laki-laki, ya. Bagi perempuan, bagaimana? Kan perempuan juga suka bantu suami cari nafkah. Bagi perempuan itu sedekah, ya. Jadi jatuhnya sedekah, bukan kewajiban. Boleh enggak? Boleh, asalkan suaminya ridho. Atau bahkan mungkin suaminya ya yang mengajak, ayo mah bantu papa gitu ya, maka si wanita ini terhitung memberikan sedekah kepada keluarganya ya, yaitu suaminya, anaknya gitu ya. Tapi kalau laki-laki dia tidak bisa hukumnya sedekah, wajib bagi dia, wajib dia harus memberikan nafkah. Nah terus bagaimana kalau laki-laki itu masih memiliki ibu, memiliki ayah, yang memiliki orang tua? Jika orang tuanya berada dalam keadaan berkecukupan, maka tentu saja laki-laki ini harus menjalankan kewajiban utamanya kepada istri dan anak-anaknya. Tapi kalau orang tuanya tidak berada dalam keadaan kecukupan, maka bakti seorang anak ya sesuai dalam hadis riwayat Muslim disampaikan nafkah itu kalau Allah sudah berikan kepada kita ya penghasilan begitu ya, maka nomor satu penuhi kebutuhan dirimu sendiri. Berikutnya kamu harus memberikan kepada keluargamu. Berikutnya kalau kamu sudah menafkahi keluarga dan ternyata Allah masih memberi kelebihan, maka nafkahi kerabat-kerabatmu. Jika masih juga Allah memberikan kelebihan, maka nafkahi lagi yang terdekat setelah kerabat-kerabat, lalu seterusnya dan seterusnya. Artinya harta yang Allah titipkan pada kita memang pada maknanya itu untuk dikeluarkan lagi kepada yang membutuhkan. Maka kalau memang terbatas sekali, betul-betul Allah berikan terbatas, jadi dia mesti nafkahkan dulu istri dan anak-anaknya. Tapi kalau Allah memberikan kelapangan, ya, maka dia harus juga memberi kepada orang tuanya, khususnya ibu, karena anak laki-laki itu selamanya hak utamanya ada pada ibunya, ya. Tetapi seorang ibu juga harus memahami syariat ini bahwa anak laki-lakinya setelah menikah maka dia wajib menafkahi istri dan anak-anaknya, supaya anak laki-lakinya jangan bingung ditarik ke sana ditarik ke sini gitu ya, disuruh memilih antara istri dengan ibu yang nggak bisa juga. Begitu pula istri, jangan menyuruh pasangan kita memilih di antara ibu dan dirinya, karena kewajiban dari Allah ya, asalkan suami kita betul-betul mengkaji agama Allah, dia paham kok bahwa kewajiban utamanya kepada istri dan anak-anaknya. Tapi kalau ibunya maaf dalam keadaan terbatas, kesusahan, lalu siapa yang mau memberi? Masa kita suruh orang lain yang memikirkan? Ya nggak bisa. Anak laki-laki ini harus memberi kepada ibunya sebagai yang paling berhak atas dirinya, begitu ya. Tapi kalau orang tuanya mampu ya kalau orang tuanya mampu, maka si anak laki-laki ini mesti fokus memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Tapi kalau mau memberi ya boleh, kan sedekah itu boleh diberikan kepada siapa saja, ya diberikan kepada orang tua kita untuk menyenangkan hatinya. Walaupun orang tua kita misalnya keadaannya mampu gitu ya, hartanya cukup atau bahkan berlebihan, tapi kita ingin memberi ya boleh. Nah kewajiban seorang suami itu kepada istri dan anak-anaknya. Tapi kalau ia diberi kelebihan oleh Allah, maka berikutnya adalah keluarganya. Yang terdekat dari keluarga tentu adalah orang tua. Yang paling dekat lagi dalam yang paling utama lagi pada orang tua, maka kata Nabi, ibumu, lalu ayahmu. Jadi kalau sudah ibu, habis itu ayah yang kita mesti pikirkan. Tapi kalau dua-duanya bisa terengkuh, ya dua-duanya kita mesti rengkuh, begitu ya. Jadi jangan diperebutkan, jangan persoalkan. Ya ini bukan pilihan, tapi ini mengenai penataan di dalam melaksanakan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau anaknya dimampukan oleh Allah, ya nafkah istri dan anak-anak sudah terpenuhi, maka orang tua ya, harus dipikirkan
harus diberi, begitu ya. Jangan sampai kita menjadi anak-anak yang lalai dalam bakti kita kepada orang tua. Selanjutnya tentang surga. Surga itu berjenjang-jenjang teh. Iya, ya, yang tertinggi kan Firdaus. Di bawahnya Firdaus surga ada. Setelahnya ada surga Naim, ya. Dan selanjutnya. Kalau laki-laki teh katanya di surga nanti dengan bidadari. Iya, bidadarinya adalah ya bisa istrinya, asalkan dua-duanya sama-sama soleh, wanita soleh. Ya, laki-lakinya soleh, perempuannya solehah. Katanya nanti dapatnya bidadari. Karena wanita solehah di dunia, pada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri beliau, Nabi menjelaskan kalau wanita solehah di dunia itu derajatnya lebih tinggi dari bidadari surga. Mereka lebih utama, kata Nabi. Maka nanti di surga Allah akan menebarkan cahaya dari wajah-wajah mereka. Allah akan menjadikan pakaian-pakaian sutra yang berwarna hijau yang indah-indah bagi mereka. Mereka akan dihiasi dengan perhiasan keemasan. Sanggulnya indah bagi mutiara. Sisir mereka semua terbuat dari emas-emas, ya, yang bercahaya. Dan mereka akan menjadi para pemimpin bidadari di surga. Jadi wanita salihah akan jadi pemimpin bidadari di surga. Maka artinya dia bidadari surga. Apabila suaminya saleh, masuk surga, dijanjikan bidadari, ya tentu salah satunya adalah istrinya, ya, dipertemukan lagi di surganya Allah Ta'ala. Nah, bagaimana kalau semisal wanita ini menikah tidak satu kali, suaminya meninggal atau terjadi perceraian, ya, kemudian menikah lagi, begitu ya? Maka nanti di surga, apabila dia wanita yang salihah, dia berhasil menjadi pemimpin bidadari surga, maka dia bisa memilih dengan suami yang mana nanti di surga, dan yang paling soleh ketika di dunia. Yang paling soleh itulah yang akan menjadi pasangannya di surga, karena dia sudah berhasil mendapat derajat wanita salihah, sudah mencapai derajat menjadi pemimpin bidadari di surga, ya. Nah, inilah target kita. Bagaimana kalau suaminya di dunia itu bukan tipe suami yang memudahkan kita untuk ke surga. Umi Asiyah binti Muzahim juga suaminya Fir'aun, ya. Kan bukan alasan karena suaminya Fir'aun, kalau gitu aku gugurkan aja deh tauhidku misalnya gitu ya. Karena suamiku Fir'aun, pada saat itu Fir'aun kan adidaya, adik kuasa, ya, yang paling kuasa di muka bumi ini, kayak negara-negara adik kuasa saat ini ibaratnya. Fir'aun itu kan adik kuasa pada saat itu. Umi Asiyah binti Muzahim, permaisurinya Fir'aun, tidak kemudian serta-merta mengatakan, ya udahlah, aku sudah dilimpahi harta benda, kekayaan luar biasa seperti ini, udah deh aku agak kendor-kendor aja deh kepada suamiku, kan tidak, ya. Jadi sangat mungkin kita diuji dengan jenis-jenis suami yang bukan tipe pendukung jalan ke surga, tapi jangan sampai kita kehilangan jalan ke surga. Tapi saya rasanya teh udah mentok banget deh dalam rumah tangga. Islam itu nggak ada mentok. Rumah tangga kan nggak ada mentok. Ada pintu darurat kok. Ya, ada pintu darurat, ada perceraian. Jadi Islam itu nggak mentok. Rasanya aku sudah mentok, sudah tidak bisa lagi menemukan jalan keluar dalam rumah tangga ini. Kok mentok? Pintu daruratnya dong dipertimbangkan. Tanya dong kepada ahli-ahli agama. Yang kita sebut mentok itu apa? Iya, aku dilarang menutup aurat. Iya, aku susah sekali untuk sholat. Suamiku senangnya, mabuk-mabukan, misalnya begitu ya. Suamiku tidak mau belajar urusan agama. Aku juga dipukuli, kalau misalnya pergi untuk ngaji, misal ya. Rasanya rumah tangga ini bagaikan neraka. Padahal belum pernah ke neraka. Ya. Jangan kita menyerah dalam kehidupan ini. Cari jalannya, ikuti syariatnya, gitu ya. Tempuh langkah-langkahnya. Jadi Islam itu solusi untuk segala sesuatu, asalkan kita mempelajarinya dengan baik, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan pertanyaannya ekstrim, iya habis suamiku bukan tipe yang membawa aku ke surga, malahan kelakuannya banyak kelakuan-kelakuan yang terancam neraka, gitu ya. Sudah aku ajak, sudah aku
ajak bicara dan seterusnya tapi nggak mau, malah aku dipukuli misalnya begitu ya. Nah ini kan mesti ada langkah yang ditempuh. Pada masa Ummi Asiyah binti Muzahim itu belum masa Nabi Muhammad SAW. Karena pada masa Nabi Muhammad SAW Allah menurunkan Quran, yaitu menjadi muara dari semua risalah-risalah Allah dari Zabur, Taurat dan Injil. Ya, jadi sudah turun ketetapan Allah termasuk bagaimana ada pintu darurat untuk pernikahan. Ya, laki-laki dibatasi. Kalau dia bisa adil, kalau dia merasa mampu, keadilan itu bisa terbagi, maka dia dibatasi. Cuma boleh 4. Kalau sebelumnya kan tidak dibatasi. Ya, jadi Islam sudah mengatur sedemikian rupa. Ya, kalau Allah menyebut dalam surah An-Nisa, kalau kamu merasa tidak bisa adil, berarti bagimu 1. Begitu kan? Kalau kamu merasa bisa adil, maka kamu aku batasi 4, nggak boleh lebih dari itu. Ya, nggak boleh lebih dari 4 batasnya. Kalau kamu merasa tidak bisa adil, bagimu 1. Tapi Allah mengatakan dalam An-Nisa 128, 129, 130, dalam hal perasaan, maka kamu tidak akan bisa adil. Ya, berarti kamu mesti mikir laki-laki, begitu ya. Nah, jadi ini semua Islam itu mengatur dengan seksama, bukan kenapa sih Islam kok ya laki-laki boleh 4. Nah, kan kita sendiri yang mengacaukan agama ini. Jangan mengacaukan Islam, ya. Bicaralah dengan pemahaman, ya, jangan pakai rasa, ya, bukan sekedar rasa, tapi paham, begitu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kalau surga berjenjang-jenjang tentu berjenjang-jenjang. Sekarang yang kita minta kepada Allah terlebih dahulu bisa masuk surga. Jenjangnya yang mana? Allahu a'lam. Ya, dapat Firdaus, masya Allah, alhamdulillah. Dapat surga Aden, Allahu Akbar. Ya, orang-orang yang sabar itu dijanjikan surga Aden oleh Allah Ta'ala. Ya, para ahlul jihad, para syuhada dijanjikan Firdaus. Orang-orang yang sabar itu surga Aden. Ya, ada surga Naim, ada Darussalam, yang ada jenjang-jenjang surga, dan ada lagi pintu-pintunya. Ya, ada pintu-pintunya. Nah, sekarang yang kita harapkan di surga, di jenjang surga yang manapun, semoga kita menjadi para pemimpin bidadari surga. Ya, di jenjang surga yang manapun, yang paling penting kita bisa masuk surga, ya, lewat amalan-amalan yang kita kerjakan di dunia. Dalam urusan rumah tangga, jadikanlah itu ladang jihad, sebab menikah itu sunnah, ya, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi mengatakan inilah perjuangan menegakkan separuh dari agama, yang separuhnya lagi bertakwalah engkau kepada Allah. Jadi menikah itu bukan enteng, bukan berat, tapi perjuangan separuh dari agama Islam. Maka pernikahan itu harus menjadi ladang dakwah. Pernikahan itu mesti, rumah kita mesti menjadi musala, menjadi basis-basis perjuangan Islam. Karena menikah itu menegakkan separuh dari agama Allah. Ya, di dalam sholat mesti tegak, Quran mesti dibacakan, ya. Nah, inilah rumah tangga, memang benar. Nah, pasti ada ujiannya. Kita ada semangat, pasangan kita tidak. Orang tuanya bergerak, anak-anaknya macet. Ya, ada saja ujiannya. Namanya juga dunia tempatnya ujian kok. Tinggal kita dapat jatahnya soal yang mana. Kalau mau ujian, soalnya masih ketutup di lab, ya. Masih dibalik di meja gitu, belum tahu kita. Nanti baru dibuka, baru kita tahu soalnya apa, gitu ya. Nah, dunia ini juga Allah katakan darul bala, darul imtihan, tempatnya ujian. Soalnya apa? Ya Allah a'lam. Nanti kalau udah dikasih baru tahu, oh ini soalnya, gitu ya. Baru kita pikirkan cara menjawabnya, cara menghadapinya, bersandarnya kemana. Kalau di dunia pada buku-buku cetak kan yang kita pelajari. Kalau dalam kehidupan sebagai hamba Allah, ya bersandarnya kepada Quran. Sudah ada bukunya, Quran dan hadis. Gitu kira-kira ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, karena waktu yang terbatas mungkin hanya bisa 1 atau masih ada 1 lagi? Iya, silakan. Bismillah, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seolah senang sekali ya bisa bertemu dengan Teteh Peggy yang dulu cuma bertemu di TV ya.
Begini Teteh, terkait sama tadi yang disampaikan dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 8 disebutkan untuk bertaubatlah dengan taubatan nasuha, terkait sama dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan, sudah berpuluh-puluh tahun kita melakukan dosa besar, kecil dan sebagainya. Kira-kira teknisnya taubatan nasuha itu sendiri seperti apa Teh? Prakteknya seperti itu. Jazakallahu khair. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Taubatan nasuha itu artinya murni, taubat yang murni, ya. Taubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, yang murni gitu ya. Nah, taubatan yang murni itu seperti apa? Taubat itu kan kita harus berhenti, begitu ya. Kita bertaubat kepada Allah sebab kita menyadari bahwa kita melakukan apa yang Allah murkai, yang Allah benci, yang Allah larang. Maka kemudian kita bertaubat. Nah, nasuha itu taubat yang murni. Kalau murni, bersih, suci gitu ya taubatnya, maka pertama niatnya. Niatnya mesti karena Allah. Jangan sampai kita bertobat karena maaf, nanti aku kalau bertaubat terus aku berhijrah, mudah-mudahan nanti aku jadi perhatian orang gitu ya. Jangan sampai punya niat-niat yang lain ya. Jadi taubat dan nasuha niatnya mesti dibersihkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab taubatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang Allah tidak suka, yang Allah larang, yang Allah benci, Allah murkai, maka kita stop. Ini nasuha, stop. Jangan lagi, tapi kalau aku berhenti nanti, kalau aku mundur dari pekerjaanku, bagaimana hidupku? Jangan. Stop. Ini nasuha. Tinggalkan. Kalau sama Allah tidak boleh, tinggalkan. Jangan lagi pakai pikir-pikir. Jangan lagi pakai bagaimana ya nanti gitu. Nanti Allah urus semuanya. Ya, ini nasuha. Lalu kemudian yang ketiga, betul-betul minta ampun sama Allah. Berakad untuk tidak mengulanginya lagi. Berikutnya, kalau ada terkait dengan hak-hak orang lain, maka mesti dibereskan, mesti dituntaskan. Apakah ada hak orang lain yang terambil, maka harus dikembalikan. Apakah ada perasaan orang lain yang terlukai, yang mana yang kita sadar, karena melukai tanpa sadar juga banyak ya. Yang melukai dan kita sadar bahwa kita melukai, maka kita mesti minta maaf. Begitu ya. Ini taubatan nasuha yang terkait dengan Allah, kita mesti tunaikan, yang terkait dengan manusianya kita mesti tunaikan, yang terkait dengan diri kita sendiri kita mesti tunaikan, yaitu bersih-bersih. Ya, bersih-bersih. Kita mesti banyak zikir, kita mesti banyak istighfar, ya. Zikir itu kan isinya ada istighfar, ada salawat, ya, ada kalimat tauhid, tahmid, semuanya kita mesti bersih-bersih terus dengan zikrullah. Nah, setelah itu apa? Setelah itu jangan menyentuh lagi apa yang sudah kita tinggalkan. Ya, jangan separuh-separuh atau 3/4 1/4 gitu ya. Itu ngukurnya aja udah susah. Ya, artinya kita mesti benar-benar full. Insya Allah Allah tolong. Tentu perjalanannya akan seperti rasanya gonjang-ganjing dulu ya. Meninggalkan apa yang sebelumnya misalnya kita sukai, padahal Allah tidak menyukai. Ya, nah ini taubat itu terkait dengan hijrah. Maka pada hadis riwayat Abu Daud Nabi mengatakan, sesungguhnya hijrah tidak pernah terputus sampai taubat terputus, dan taubat tidak pernah terputus sampai matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Taubat dengan hijrah, hijrah dengan taubat, ini satu paket, gitu ya, satu paket. Karena memang hijrah itu artinya pindah dari apa yang Allah tidak sukai kepada apa yang Allah sukai, dari yang Allah haramkan kepada yang Allah halalkan, gitu ya. Nah, ketika pindah ini tentu ada yang harus ditinggal, ya, ada yang harus dilepas. Nah, ini taubat. Taubat itu meninggalkan apa yang Allah tidak sukai, ya, meninggalkan apa yang Allah larang. Ini taubat. Ya. Maka hijrah itu dimulai dengan taubat, meninggalkan, berhenti. Nah, baru kita perjalanan selanjutnya. Jadi hijrah itu dimulai dengan taubat. Nah, sesisanya itu adalah perjalanan hijrah itu sendiri, memperbaiki diri terus menerus, ya, memperbaiki
memperbaiki sholatnya terus, memperbaiki ibadahnya, memperbaiki amal solihnya. Nah, tapi kalau kemudian ini kita terpeleset balik lagi kepada kehidupan kita yang lama itu, kalau terpeleset itu artinya tidak sengaja. Ya, Allah mengampuni. Tapi kalau sudah terpeleset, kemudian terus mengikut kepada arus itu lagi, ini namanya sengaja. Kata sengaja ini ada dua macam pada kasus ini. Pertama, bagaimanakah penyengajaan diri kita dalam keseharian hidup? Keseharian hidupnya menyengajakan taat atau menyengajakan longgar gitu. Kalau kesehariannya menyengajakan taat, ini Allah Maha tahu, namanya terpeleset, yaitulah manusia khilaf, lupa, ya. Maka tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Asalkan kita minta ampun, kita bertobat, kan bertobat jadinya kan kita tidak melakukannya lagi, karena sehari-hari kita sudah menyengajakan diri untuk taat, tapi terpeleset, ya. Nah, yang kedua, lanjutkan dulu ya soal penyengajaan ini. Ketika kita terpeleset, kita menyengajakan diri untuk kembali kepada keadaan awal, ya, atau mengikut kepada arus keterpelesetan itu. Nah, ini juga persoalan, ya. Kalau kita mengikut kepada arus keterpelesetan itu, menjadi sulit untuk mengharapkan pintu ampunan dari Allah Ta'ala. Ya, kitanya aja menyengajakan diri untuk menjauh, kok dari Allah, kok kita nyuruh-nyuruh Allah ngampuni kita, ya. Kitanya aja menjauh dari ampunan. Nah, ini maka kita mesti pertama memulai hidup kita dengan menyengajakan taat. Ada terpelesetnya pasti, namanya manusia. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi mengatakan semua Bani Adam pendosa. Sebaik-baik pendosa adalah yang senantiasa bertaubat. Jadi kalau pendosa ya memang kita pendosa, tapi kita bertaubat kepada Allah, berhenti dari dosa-dosa yang kita kerjakan itu. Nanti terpeleset, ya sudah taubat lagi kepada Allah. Taubat itu kan artinya berhenti dengan penyesalan dan berjanji tidak mau mengulangi dan menyelesaikan masalah-masalahnya. Terkait orang lain selesaikan, ya, terkait menyakiti orang minta maaf gitu. Itu taubatan nasuha komplit, ya, paket komplit gitu. Kalau istighfar itu permohonan kita kepada Allah, minta ampun gitu kepada Allah, itu proposal kita. Tapi kalau taubat itu udah paket lengkap, ada istighfarnya, ya, di situ ada hijrahnya, begitu ya, di situ ada sabarnya, di situ ada menyelesaikan persoalan dengan orang lain, di situ ada ikhtiar untuk berhenti dari apa yang Allah tidak sukai, ya. Nah, itu nasuha, paket lengkap. Kira-kira begitu ya? Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin sedemikian dulu dari Teteh, karena kita sudah akan menjelang waktu maghrib ya. Sebelum ditutup, insya Allah kami hadir di Solo ini ya, bersama Akhwat Bergerak Solo, merupakan salah satu bagian dari program yang Teteh inisiasi bersama lembaga yang tadi Teteh sebutkan, Hadijati Amanati, Hadijahku Amanahku, untuk bertaaruf, memperkenalkan tentang Hadijati dan juga Akhwat Bergerak. Maka ada satu video pendeknya, mungkin sekitar 3-4 menit, yang insya Allah akan diputarkan untuk lebih melengkapkan